kalau gitu nih sepertinya kalau udah ngelihat nih dari tadi juga ya game-game yang begitu mengganggu. Kalau tadi ada respect band terhadap Esmeralda yang begitu mengganggu, begitu sakit, begitu susah ditumbangkan. Ruby ada respect band nggak, Ji? Ah, Ruby kira-kira ada respect band? enggak. Ruby Enggak respect. Target band. target band keras banget Ruby. Dia bakal lihat dulu gameplaynya. Kalau respect enggak. Karena dia tuh dari Bigetron itu bisa dibilang Ruby-nya Bravo itu memang kuat banget. Tapi kalau dia semahal itu untuk ngeband Ruby, berarti ada beberapa hero lagi yang harus kelepas. Iya. Concernnya ke situ sih. Cuman apakah hero-hero yang terlepas tersebut bisa memainkan peran sebaik Ruby tadi? Itu juga lagi menjadi concern untuk mereka ya, apabila mereka melakukan tindakan ban terhadap Ruby ataupun ya tetap melepaskan Ruby. Kalaupun mereka tetap melepaskan Ruby, harus ada hero yang benar-benar bisa nge-burst damage ke arah Ruby tanpa memberikan waktu Ruby bisa melakukan sebuah serangan balik, life steal-nya terkumpul lagi, life steal-nya bisa balik lagi. Harus ada crowd controlnya sih Pak Pulung. Kayaknya Yap. harus bisa untuk nahan, karena kalau misalnya enggak, itu Ruby-nya bakal bebas banget. Tetap aja nih, dia muter-muter aja terus sampai maghrib. Oh, sampai apa? Sampai maghrib. Iya enggak guys? Puyeng bang, makanya. Ini bahaya banget sih, tapi kalau bisa dibilang, dan kalau menurut gue pribadi ya, ini Ruby-nya nggak di-ban tapi diambil. Ruby-nya nggak di-base tapi diambil. Ini 3 kali Onyx Sport dapat first pick loh. Iya makanya, berarti gini, Onyx, tadi kan kita tuan rumah Onyx. Iya. Tuan rumah Onyx atau Bigetron? Apa? Tuan rumah? Tuan rumah itu Bigetron. Bigetron. Ah. Oh berarti Bigetron pilih second pick. Iya. Yang kedua Onyx pilih first pick, dan Bigetron milih second pick lagi. Nah, Itu berarti. oke, ini emang 3 kali benar-benar Onyx mendapatkan first pick. Ada cowok juga yang ada di band, ada Esmeralda, masih respect terhadap Esmeralda yang apabila lepas itu bahaya banget. Hanya saja sekarang Onyx, hero pertamanya yang akan diambil adalah Uranus. Yap, ini dia. Uranusnya ini bakal dipakai sama si Boot sih harusnya ya. Udah party match. Bisa anti match, bisa Boot sebenarnya, tapi mungkin dengan posisi seperti ini kayaknya lebih ke arah Boots mungkin. Tapi Bravo masih memilih untuk mendapatkan second pick terlebih dahulu terhadap seorang Ruby. Nah, Ruby-nya ini bakal dicari counternya. Pegel Pak lawan Ruby Pak, emang harus scroll control yang emang benar-benar bisa membuat Ruby terdiam dulu beberapa saat. Nah disitulah waktu yang paling baik untuk langsung menghilangkan satu hero ini. Jangan sampai dia muter. Chang'e lagi menjadi pilihan. Memang kalau bisa dibilang tadi Chang'e-nya di arah top lane outstanding banget. Ya. Walaupun nggak bisa menyelamatkan turret, tapi dia ngebuat waktu, ngasih dealer damage yang besar di arah top lane, dan bener-bener ngebuat tim Onyx Esports sedikit kewalahan. Hildanya ngincer dia, Hildanya target ke Chang'e, tapi di saat Hildanya ke arah Chang'e, semuanya bebas. Iya. Branch-nya bebas, ketika ke arah Branch, Chang'e-nya bebas. Sedikit kebingungan, lihat Boots tuh, itu Boots apa Coleus ya? Wah. Gue dapat Coleus. Lihat, Coleus. Coleus lagi ini loh. Lagi ini loh dia. Lagi apa? Itu yang streaming tuh Boots, Oh, yang yang streaming. tanding Coleus. Oh ini Coleus yang Coleus, tanding. Berarti iya. yang streaming si Boots. Boots, Oh, tapi gitu. Natalia menjadi pilihan kali ini. Lihat, Coleus tertawa, Boots tertawa kali ini. Dan dari tim Bigetron Alpha udah harus ada memikirkan counternya, karena mereka, kita lihat harusnya sih ini anti match-nya main ini deh, Main Tamus. main Uranus kayaknya. Main Uranus. Kayaknya kalau begini, Oke. Tamusnya dikasih ke Boots. Tamus Boots berarti Natalia ke cewek atau Drian? Cewek lah. Cewek. Cewek. Karena tadi kalau kita berkaca dari alter ego, malah Natalinya yang pakai Leo Murphy gitu kan. Iya, Pertama sebagai tanker tanknya. ya, Iya. benar-benar Pak Pulung. Tapi ini menurut gua cewek ya. Cewek kali ini ya. Nah. Oke, kita Buat lihat. kalian semua, menurut kalian Natalianya itu dipakai sama cewek Apa atau Drian? enggak? Coba kalian komen di kolom komentar, sama kalian tag gue @fauzianskar@40. Kita pengen lihat jawaban kalian benar apa enggak. Yap. Kalau benar, ya siapa tahu gue lagi bayar rezeki, gue kasih diamond kan. Iya, mana tahu lagi ada rezeki, alhamdulillah kita bagi-bagi Soalnya ya. tanggal 25 apa baru gajian. Ini habis ini kan kita langsung ngecek Pak, sudah yakin ya sudah pasti itu. Udah pasti, gue Pak, udah hari tanggal 25 Pak. gua udah bayar cicilan Pak barusan. Oh berarti udah masuk? Udah. Alhamdulillah ya Allah. Gue udah bayar cicilan mak gue barusan. Makanya gue udah tahu udah gajian. Gue lagi nanya nih sama mama gue nih. Memang lah. Asik, asik. Nah, makanya siapa tahu aja ada yang gue kirimi, nanti ada yang gue sapa, ya kan, tebakan iya, kalian cuy. benar. Mumpung hari ini kita juga baru gajian nih, alhamdulillah yuk nanti bagi-bagi rezeki lagi. Kalian yang bisa tepat nih jawabannya, ayo sok atuh ya, boleh langsung ke Instagram dari @papulung ataupun Fauzi Anskar. Mana tahu nanti ya, alhamdulillah kalau emang beruntung, kalau emang nanti ya kita ada rezeki kita bagi-bagilah ke kalian ya.
Oke, Baxia sekarang karena Kufra juga di sini kita lihat ada respect band karena tadi di game kedua sebenarnya Roger itu udah punya keunggulan 2 level loh tadi kalau nggak salah di atas dari Sansin. Tahu-tahu dengan adanya Kufra yang mentokin sebuah momen tadi di bagian tengah, rumputan bagian tengah, di situ Rogernya tertangkap, Rogernya menghilang, keunggulan dari Roger langsung dikejar habis-habisan oleh Brans. Tapi untuk kali ini ada Cloud dan juga Hellcat yang udah langsung di ban satu hero terakhir dari Onyx Esports. Siapa yang akan mereka hilangkan? Ini bisa dibilang harusnya mereka menghilangkan salah satu tankernya. Kufra sudah mungkin Popol. Ini ya Dreams main Popol juga ya. Kita bakal coba cek dulu. Tenang. Ya, karena bisa dibilang kan untuk sekarang mungkin ya banyak lah yang terlepas kayak ada Atlas, tapi setelah kemarin ada nerf terhadap Atlas mungkin Atlas bisa dibilang Atlas agak kurang agak kayaknya. tidak menjadi pilihan utama lagi Bener. loh gitu, apalagi sekarang itu ada autoban terhadap Mia, Layla Zilong, Eudora Saber, Main. Elis dan juga ada Baran. Dreams main Popol and Kupa. Dia main 2 kali, win rate 50%, berarti 1 kali menang, Satu menang, satu kalah ya. Iya, tapi tetap aja itu besar loh. Hitungannya ya, 1 kali menang kecuali 2 kali main, Hah? 0%. 2 kali. Oh iya, 2 kali ya kalah-kalah semua Pak Iya. ya. Dan ini udah bisa dipastikan Dreams bakal menjadi inisiator masih dengan adanya Jauhead untuk kali ini. Dan buat para pemain dari tim Onyx Esports, mereka harus berpikir keras gimana untuk melakukan shutdown terhadap Ruby, dan sepertinya Natalianya udah bakal menjadi pilihan. Tapi tadi ya, saya main tadi banget baru pas Iya. break yang pertama. Saya bully-bully Natalia enak banget pakai Ruby. Beli-beli Natalia enak banget pakai Ruby. Pertamanya memang sakit banget damage-nya. Bener-bener. Akhir-akhirnya udah sulit Pak ya. Tapi untuk sekarang juga mungkin Angela bisa menjadi salah satu pilihan. Parsha juga terlepas karena ya kita lihat aja ada Angela yang masih bisa diambil tapi ternyata itu bukan menjadi pilihan utama. Sementara itu ada satu hero terakhir yang akan diambil oleh Bigton Alpha dan sejauh ini mengarah ke hero mana? Wow, Rafaela. Oke. Nah, nih lihat nih. Nih jungler nih, harusnya nih begini nih. Lihat cewek. San, itu siapa yang pakai? Hah? Boots, Oh, enggak cewek, sotoy gua. cewek. Drian yang pakai kan? Iya, Drian lagi. Drian. Berarti bisa dibilang hari ini 2 tank yang menggunakan Natalia ya. Ini season berapa ya pakai kayak gini ya, lupa gua. Aduh. Season berapa? Ada season season berapa tiga. ya? 3 atau berapa ya? Oji ingatnya di tim apa dulu? Ingat nggak? Lupa. Tapi ada kok yang pakai Natalia itu. Aduh. Nyangkut gua lupa sumpah. Oke lah kalau begitu ini dia game ketiga kita, penentuan siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di match yang kedua untuk hari ini antara Bigton Alpha sang tuan rumah versus tamunya Onyx Esports. Kalian semua boleh nongol langsung di kolom komen dengan emot tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga seluruh tim yang bertanding di MPL Season 6 kali ini. Dan jangan lupa hashtagnya dengan BTR Win dan juga Go Onyx. Alright. Dan langsung aja kita masuk ya kan ke game. Tapi sebelum itu, mana BTR Win-nya, mana Onyx-nya, langsung ramaikan BTR Win Onyx. Langsung kita masuk ke game yang ketiga. Pembuktian siapa yang akan menang untuk match kali ini. Iya, dan ternyata Boots selain menggunakan Uranus dan juga Antimax balik ke apa ya, Tamus terbarbar di bumi ya, Ji ya. Yes, Bumi. yes. Wih, buset di bumi. Cuy. Oke, Boots kali ini akan langsung berhadapan dengan berapa yang menggunakan Ruby dengan tarian piringnya dan juga ada putaran-putaran lucu ataupun kibasan-kibasan dari kelawar yang keluar dari tubuh Ruby. Tapi ternyata cewek dilemparkan dengan ejector, hampir aja dia menghilang. Selamat untuk kali ini. Ya, bukan hanya itu aja. Kita kali ini bakal coba untuk masakan dapat diaramin seperti bakal coba dipasangkan seperti yang sudah kuduga. Bakal coba mundur dari rainbow-nya dan Rian bakal dilempar ke arah belakang. Harus diselamatkan oleh Sans. Tapi lihat Rian seperempat darat terakhir masih selamat 40. Iya, masih level 1. Andai tadi Dreams level 2 udah punya smart missile, dipastikan kayaknya tadi Drian nggak selamat lagi tuh karena smart missile begitu menyakitkan. Apalagi dengan adanya dia hanya seorang diri, walaupun kali ini Dreamsnya masih ingin lebih, sendirian di belakang sana melakukan flicker, tapi first blood berhasil diambil oleh Drian. Execute Israel. Rian masih mengamankan dengan execute-nya. Kali ini Bravo di arah top lane bakal coba untuk memaksakan keadaan dan Boots bakal mengusir mundur dan ternyata terbalik. Anti-match yang menggunakan Tamusnya Boots lebih memilih mendapatkan satu buah Uranus ya. Perkiraan kita salah ya Pak Bro? Iya.
Sekarang Drian yang menggunakan Natalia emang salah-salah aja tebakan ya. Patch baru emang sebuah hal yang begitu masih menjadi misteri. Drian level 2 bersembunyi di balik kerumputan, akankah dia maju ke bagian depan, nanti Mas juga di bagian belakang udah langsung memberikan Raja dihajar tapi bakal cuma dipaksakan, masih ada gocekan maut dari Bras. KYY dipukul mundur, lihat sayapnya terlalu sakit, komedi putar dari seorang anti-mage. Buset dah, komedi putar yang biasa ada di pasar malam, namun kali ini udah level 4, Inferno udah siap untuk dikeluarkan. Hanya saja Drian terspot posisinya lewat Mountain Shocker tadi yang dikeluarkan, dan Boots pun harus pulang. Bravo, HP-nya masih penuh. Yes, bukan hanya itu aja. Kita bakal lihat juga di mana goldnya juga masih dipimpin oleh Onyx yang berhasil mendapatkan 1 buah poin, dan Suns masih menjadi 1 buah hyper carry dengan linknya kali Yap. ini. Dan kita bisa dibilang kalau nggak salah ya, Ya, gue bakal lihat data. Suns itu pakai link agak sedikit kurang win rate-nya, bentar. Iya, karena beberapa kali Bang. seingat kita ya menggunakan link, kalau aduh tuh gua ngeliat kan? sekali kalah. 3 kali, 3 kali. 0%. Berapa? 0%. 0%. Ini percobaan keempat, akankah menjadi 25%? Tapi gue suka banget Kenapa? sama Suns. Dia tahu dia seberapa kali tumbang pakai link, tapi dia tetap berani. Tetap Itu aja. laki fearless. Dia bakal coba memasang keadaan anti match di depan sana. Ternyata gak berhasil mendapatkan apapun. Dan kalian bisa nonton bareng sama Mas Eko, bisa nonton bareng sama Pixie Ya. dan juga sama Raffi. Sedangkan di arah bottom lane, anti match bakal ditumbangkan tanpa basa-basi. Lihat, Bransel bakal dapetin gold banyak banget dan bakal diselamatin oleh seorang Drian. Permainan yang bagus dari seorang Drian, langsung ngebuka asap, serangan Turtle diamankan oleh seorang Suns. Ya nggak Suns tuh. Iya, dan Lionel Natalia. Lionel Suns ya, dan Natalia tadi emang terfokus untuk langsung memberikan hit terhadap minionnya, dan sekarang terhadap satu hero Brans di-execute, menghilang, sudah terkena ilmu hitam dari Natalie. Yes, benar banget. Ternyata cewek kali ini mencoba untuk mengcover di arah bottom lane. Langsung ada Rainbow. Langsung bulir-bulir jeruknya berhasil dihindari. Tapi Suns bakal coba didapatkan. Ini dia. Satu Oke. hit terakhir. Dia nggak ada retribution. Harusnya ada nggak? Ada retribution dikit lagi dan berhasil coba diamankan. Di reset. Setidaknya Suns kali ini masih bisa balik dulu. Retributionnya udah kembali hadir. Dia tadi nggak ada retribution. Kalau ada tuh pasti udah diambil sama dia. Iya, apalagi tadi ada serangan, dan sekarang serangan benar-benar terjadi. Jektor melemparkan langsung terhadap beberapa kerumunan player dari Victon Alpha yang ada di outer turret Untuk mid. satu, tapi kali ini Boots langsung ke arah belakang. Berhasil gak boleh pulang menjadi koin double kill. Drian harus tumbang. Satu kali tajaman berhasil ke dada seorang Bras, tapi ternyata Dreams masih bisa cover, dan ternyata ada tarik piring di arah belakang disambit sama piring dari seorang Boots, membuat Victon Alpha kehilangan 3 player. Dreams hanya bisa bermimpi untuk mendapatkan seorang Suns yang berada di atas tembok. Iya, hanya bisa melihat dari kejauhan tapi tidak bisa ikut memanjat. Suns masih cukup santai melihat dari kejauhan. Ada blue buff yang harusnya diambil oleh Suns, tapi sepertinya dia akan menunggu dulu pergerakan dari rekan-rekannya mendekat. Baru dia akan mau melakukan lagi sebuah inisiasi. Tapi ini baik banget sih, langsung terfokus, dapetin brand, dilanjutin, dan juga INS dari Uranus itu udah diraih banget, ngejar ke bagian belakang. Tapi ternyata Drian yang menggunakan Natalie harus ditumbangkan. Sekali lagi blue buff udah berhasil diambil ejector, ternyata malah mengenai ke arah cewek. Sakit banget, gak sempat pergi, tapi Suns masih ingin lebih. Akankah dia berhasil untuk mendapatkan Dream? Tapi ternyata Dream dikit banget SP-nya, seperti keuangan kita di akhir bulan. Yes, Ya. bener banget. Suns ini berbahaya sekali sih. Dia seperempat darah terakhir itu Dreams bukan hanya dicolek. Itu Dreams, Suns datang cuma bilang, heh, tumbang mbak. Nggak usah disenggol pakai jarumnya. Langsung nih, langsung tumbang. Tapi ternyata turret pertama diamankan di arah mid lane oleh tim Gigatron Alpha, menjadi keuntungan yang luar biasa. Kenapa ini mereka dapatnya turret mid. Turret mid ya. Ini visionnya bakal jelas Ya. banget untuk mungkin ke arah blue buff, dan lihat Boots ya bakal coba dikejar. Boots berhasil mendapatkan red buff dari seorang King Brands dan lewati turret. Lewat aja lah. Tapi ternyata di situ udah ada backupan dari rekannya, yaitu cewek yang menggunakan Parsha dengan Feather Ice Strike-nya, mengeluarkan sebuah artileri, setidaknya itu bisa memukul mundur ataupun ya ngebuat orang nggak mau ngelewat dalam jalur yang sama. Yes, tapi lihat Turtle udah bakal coba dicolek. Drian udah kebuka vision, udah ketahuan ada seorang Drian di sana, tapi sepertinya tidak akan bisa dibalas oleh tim Onyx. Jadi ada bottom lane anti-match, fokus benar-benar definisi fokus terhadap tujuannya. Dia mendapatkan satu buah inhibitor lagi kira satu. Outer turret ya, tapi ada beberapa smart piece tadi. Hanya saya cewek sekarang keadaannya cukup. Waduh,
cukup offside tadi, dia sendirian di situ ditinggalkan, langsung aja berhadapan dengan Dream. Ada Stable Force yang dikeluarkan, untungnya nggak sempet tadi Pas ngeluarin banget nih ejector. kita lagi ngomongin Natalia tadi ya. Iya. Ini ada informasi dari para sobat Mobile Legends, ada Iya. DM, tapi sebelum itu bakal ada Drian bakal memaksakan keadaan, mencoba langsung ada semburan mouse. Drian yang terlihat, Drian yang ditumbangin di arah bottom lane. Ini menjadi sebuah kesalahan yang luar biasa. Mereka bakal lebih bebas lagi untuk melakukan rotasi, sedangkan Spider Strike mengusir mundur dan langsung ada satu buah Stable Force. Masih ada flicker dari seorang cewek, nggak berhasil di ejector cewek. Iya, sempat untuk melakukan flicker sebelum adanya ejector. Hanya saja sekarang Burst udah perlahan masuk ke dalam pit dari Blue Buff. Udah ada Dreams, ini semakin ramai orang. Blue Buff-nya akan semakin tebal lagi, memiliki defense sendiri. Udah ada Tempest of Lane langsung dikeluarkan. Dan sepertinya Retribution juga udah siap untuk langsung diambil. Tapi ternyata Tamus di sisi yang berbeda udah harus meregang nyawa. Yes, meregang nyawa, tapi di belakang sana ceweknya bakal dinani dan cewek masih tersisa satu hit terakhir. Nggak bakal di-follow sama Dreams. Dreams mencoba memaksakan Dreams terlalu tebal. Bus bakal mencoba mengcover dan Montep Joker berhasil menumbangkan burung dari seorang cewek. Hai, burungnya terkena panah api yang jatuh dari udara, nggak sempat untuk pulang. Dan ini dia, space kembali tercipta. Satu inner turret di bottom lane-nya pun harus dihilangkan oleh Bigeton Alpha. Onyx Esports rugi. Onyx Esports merasa tertekan untuk di game kedua dan game ketiga kali ini 40. Onyx Esports harus membalikan keadaan mereka untuk momentum. Rainbow bakal dituju ke arah belakang, Sans bakal coba untuk membantu. Setidaknya Rainbow ditumbangkan, tapi Rainbow gak bisa kemana-mana. Langsung ditumbangkan begitu saja. Boots mengcover supaya Sans dan juga seorang Drian bisa kabur kali ini. Setidaknya mereka gak kehilangan teman di arah top lane. Iya, ada Burst yang masih dengan HP yang cukup tebal, regen SP yang tinggi. Bahkan Dream saja nih dengan ejector yang siap untuk langsung memberikan sebuah tekanan. Ke arah Dan juga ada serangan belakang, itu Bransnya dia, Ci. masih selamat. Langsung tembak soplet ternyata untuk defensif menuju ke arah Turtle. Tapi Bravo melihat itu. Sans gak boleh terlalu offset. Bakal coba dipasang. Udah gak ada tembak soplet. Dan ternyata Pitch Voice yang masih berhasil kabur. Dan cewek kali ini di arah belakang Anti-Match berhasil mengamankan King Brand. Sans balik lagi keadaannya. Dan lihat 3 player hilang. Dan ini bencana untuk tim Bigetron Alpha. Iya, udah menghilang 3 player dari Bigetron Alpha setelah tadi ada pertempuran di area pit dari Turtle. Berujung 3 kehilangan untuk Bigetron Alpha. Waduh, ini rugi banget sih. Ini bisa menjadi titik balik oleh Onyx Esports, di mana tadi mereka berhasil menekan Onyx, tapi sekarang Onyx bisa melakukan tekanan balik terhadap player-player dari Bigetron Alpha. Dan sekarang red buff-nya menjadi milik dari Sans. Rainbow nggak bisa pulang, tembak soplet langsung ke arah belakang. Dan lihat langsung Deviant Swat. Kill seperti didapatkan. Pitch Point-nya masih bisa. Dan ternyata dan pas banget. Unstoppable Force ngikut ke arah belakang. Hampir aja itu Dreams ngikut ke rumah. Ada flying robot, ada robot terbang, roketnya tadi langsung dikeluarkan. Padahal linknya udah terbang atas ini, tempat-tempat bawah belakang. Tapi Yeay. Pak Pulung, kita lihat udah dihilangin 2 player dari tim Onyx Esports cewek. Waduh. Bersama dengan Sans. Salah satu pertahanan yang luar biasa untuk cewek. Ditumbangkan langsung ejector lagi. 3 player hilang. Onyx Esports, what happened ayah naon? Ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Esports, Pak Pulung. Iya, Anti-Match dan juga Burst harus berusaha lebih keras lagi karena ada 4 orang yang tepat berada di depan mereka. Mereka harus mempertahankan satu inner yang ada di mid lane, tapi sedikit lagi SP tadi tubuh jauh ya, tapi malah Uranus yang langsung menghilang. Lihat ini benar-benar menjadi bencana untuk tim Onyx Esports. Mereka kehilangan satu persatu. Apa yang terjadi? Ada kesalahan apa dari tim Onyx Esports? Mereka tidak bersinergi. Mereka tidak satu suara untuk kali ini. Iya, ini bener-bener sadar sempat aja di ejectornya langsung mau kabur, tapi ternyata Unstoppable Force-nya sempat diklik dan itu masuk dalam jangkauan tabraknya, dikejar kemanapun pergi itu ya. Langsung turun ya. Turun Pak, langsung diturunin aja cicat-cicat di dinding itu ya. Yes, benar banget. Kali PDRS Strength untuk melakukan defensif. Sebenarnya masih ada kesempatan untuk tim Onyx Esports. Karena bisa dibilang mereka juga nggak kalah jauh banget. Dari segi gol juga mereka nggak kalah jauh. Walaupun mereka kalah dari segi team fight. Dan Unstoppable Force ikut lagi ke rumah Sans kali ini Dreams-nya. Benar-benar tukang nebeng. Lihat Dreams, kemanapun Sans berada langsung dikeker dengeng. Buar. Itu Link kalau nggak ada belakang ada yang langsung nebeng bang langsung ke depan bang. Sumpah loh. Gila, tapi ada Imo Pendant tadi yang langsung dari ke arah Uranus. Uranus yang terjebak di tengah kerumunan player dari Masih Bigetron bisa selamat, Alpha. tapi kita lihat berhasil ditumbangin oleh seorang Sans. Permainan luar biasa, Wombo-Combo Cobra dan Rinsa juga dibalikan keadaannya. Anti-Match masih mau lebih, Anti-Match gak peduli apapun terjadi. Tapi depan sana Meteor Shower, sambur. Dan Puts, lagi-lagi Puts membuat gua tercengang. Permainannya
dia harus selamat, tapi ternyata ada Bravo di sana. Semakin ramai orang lagi akan semakin nikmat Bravo. Chang harus mundur ke bagian belakang, Bravo pun harus mundur masuk ke dalam outer turretnya. Rafaela juga mengikuti. Di sisi lain, turret berhasil diamankan oleh seorang Natalia dari Drian. Kali ini Drian bakal coba mundur dan Bravo di depan sana bakal coba untuk mengganggu. Lebih Buset. bagus karena turret diamankan dan turret dihilangkan. Untuk Cakar dikeluarkan, tandanya udah ada seorang Blast. Ini nggak boleh dibalikan keadaannya, tapi langsung ada meteor shower karena belakang. Cewek juga harus kabur dengan wings by wings burungnya langsung terbang. Walau tidak Dream dibalikan, terlalu offset. Ya ampun, Dreams terlalu offside. Kali ini kartu kuning untuk seorang Dreams. Satu misil terakhir tadi itu bisa menumbangkan ke arah cewek, tapi ternyata burung itu kecepatan jauh lebih tinggi ya dari misil yang dikeluarkan oleh Dreams. Ya ampun, sayang banget Dreams sudah mengorbankan rotasinya sejauh itu, memberanikan diri masuk ke dalam kerumunan player dari Onyx Esports, mengakibatkan dia harus hilang tanpa bisa mendapatkan satu hero dari Onyx Esports. Guys, Onyx masih bisa membalikan keadaan. Bigetron juga tidak boleh terlalu overconfident ya. Ingat, Bigetron memang bisa membalikan keadaan juga. Tapi di sini, ketika Dreamchat terlalu offset seperti tadi, kalau 2 kali melakukan hal yang sama seperti itu bakal bisa menjadi bencana, Pak Bulu. Buset, bencana lagi, Papa. Ini bencana alam langsung untuk Bigetron Alpha. Sementara itu di bagian atas ada 3 hero berkumpul di dalam satu titik. Lordnya pun udah dicolek-colek. Sun sepertinya saat lagi akan langsung join untuk memberikan hit terhadap Lord yang ada. Yes, tapi kali ini Sans juga nggak boleh terlalu terburu-buru. Lebih milih untuk clear minion dulu, harusnya di bottom dan juga di mid. Dipasangkan, cewek dipukul mundur. Lihat burungnya terseduk dan sakit sekali. Cewek hilang, nggak ada medan strike, nggak ada pertahanan untuk high ground. Tapi seorang Sans di arah bottom lane, dia mencoba untuk sedikit demi sedikit untuk mendorong posisi dari minion. Ini para pemain dari tim Bigetron bakal coba dipaksa supaya tidak ada yang pulang, tidak ada yang recall di arah bottom lane. Ini bisa bakal dituju, Sans bakal coba fokus mendapatkan keadaan, tapi Rainbow berhasil mendapatkan dan Lord diamankan oleh seorang King Franz. Benar sekali, tapi Brasnya pun masih bisa selamat sedikit Dia lagi. dengan tarian piring, satu hit terakhir berhasil mengamankan orang dan di sana Oh my God. satu bagi Rainbow dan ini bencana untuk Bigetron Alpha. Lihat, Rafaela. mereka harus mundur, tapi sayangnya untung mereka dapat Lord. Kalau mereka nggak dapat Lord, mereka bakal kehilangan base-nya. Dan Habis, Bapak Lord yang terhormat di arah top lane sudah melenggang bebas tanpa adanya cover sama sekali kali ini, Pak Pulung. Iya, benar sekali. Dan sekarang untuk Sans ya berkesempatan bisa mendapatkan satu blue buff tanpa ada gangguan dari anak-anak Bigetron Alpha. Sans hari ini udah mulai hadir lagi untuk memberikan hit terhadap Lord yang akan langsung menghujam ke area pertahanan mereka. Dreams dan juga KYY ada di dalam satu lane yang sama, tapi ternyata mereka lebih memilih untuk mundur. Yes, tidak apa-apa. Tandanya mereka masih bisa untuk bernafas. Dari blue buff yang bakal coba diamanin Sans ya. Lihat, dilempar ejector. Langsung tembak soblet ke arah belakang. Retribution. Ternyata tidak ada Sans kali ini. Cepat sekali tangannya ya dengan Iya. pitch voice-nya ya. Ya mirip link saya lah. Buset, linglung kalau lu mah. Gua 11-12 ribu. Bu. Jauh ya, 11-12 ribu. Dan Aduh. lihat dari goldnya tidak berbeda jauh. Masih diuntungkan Sans berapa ratus perak saja. Dan untuk di belakang-belakang ini 100 perak masih penting karena itu adalah item terakhir. Dan cewek lebih dulu untuk clear minion Parsa di arah mid lane. Dan kedua belah pihak mempunyai high ground yang cukup kuat. Ini yang ngebuat mereka bisa bertahan sampai menit yang ke-15. Kalau tidak, mungkin dari tim Moni dan juga tim Bigetron pasti salah satu yang bisa ditumbangkan dengan cukup cepat. Oke, sementara KYY masih bersembunyi di dalam bush yang ada di area pit dari blue buff. Di atas sana, Ruby masih bekerja untuk membersihkan web minion yang masuk. Natali dan juga Uranus, mereka belum melakukan apa-apa. Mereka masih bersembunyi dalam bush yang terdapat di top lane. Sementara itu, 1, 2, 3, 4 hero di Bigetron Alpha ada di mid lane. Dan Dreams yang bertugas untuk open map. Lalu ada cewek yang tetap memberikan ataupun menjaga agar jaraknya tidak terlalu dekat dengan hero-hero dari Bigetron Alpha. Ya, tapi kita juga harus lihat. Di sini dari tim Bigetron mereka udah ada yang kopong satu. Mereka ada yang ompong di sisi bottom lane. Dan mereka juga harus berhati-hati karena kalau mereka gak menjaga itu dengan benar, Drian bisa saja yang mengamankan poin untuk tim Onyx. Gak harus dengan Sans. Ini tapi Drian masih menjaga posisi, dia masih sedikit demi sedikit untuk melakukan rotasi, nge-push. Setidaknya Drian
tahu kalau misalnya minion dari tim Onyx itu sudah di luar di seberang sungai semua. Iya Pak, udah di seberang sungai semua. Udah ada Johe dan juga Kayeng dari tadi emang mereka berdua ini selalu berdekatan, gak mau jauh-jauhan. Ada sebuah pergerakan juga di area mid perlahan. Link dan juga Uranus yang digunakan oleh Boots sedikit demi sedikit masuk ke bagian tengah. Ada monster jungle yang udah dicolek-colek aja tapi ditabrak langsung. Unstoppable Force-nya nggak ada untuk sekarang. Oke, cooldown reduction-nya berarti tidak ada unstoppable force. Ini tapi masih banyak banget waktu yang Yap. bisa dibalikan karena masih 45 detik sebelum Buffalo terhormat muncul untuk kedua kalinya. Yap. Jadi kita lihat Bigetron dan juga Onyx masih bermain pasif ke kedua belah pihak. Oke, ini dia Antimat. Antimat benar-benar dari tadi emang dia menjaga lane-nya aja. Gak mau masuk dan bisa dibilang orang terakhir yang masuk ke dalam pertempuran loh kalau tadi sebelum Link masuk tuh. Apalagi sekarang dia tetap menjaga wave-nya di bagian atas sana. Boots udah mendorong minionnya sedikit demi sedikit. Meteor Shower dikeluarkan guna untuk langsung memandikan ke arah Drian. Akankah ejektornya Unstoppable Force sudah berhasil Wah. dikeluarkan? Drian yang Wah. terkena. Masalahnya Drian tumbang di saat 10 detik lagi Buffalo yang terhormat Iya. muncul. Ini benar-benar bencana banget. Onyx Esports harus bisa mempertahankan supaya wave minion mereka tidak nge-push dari tim Bigetron Alpha. Dan selamat datang Buffalo yang terhormat kali ini. Dan ini menjadi sebuah bencana beneran kalau Sans juga terpiko. Waduh, ini bencana banget sih, bener-bener bencana. Apalagi Tamusa sekarang di bagian bawah udah mulai menjaga lot tersebut. Boots-nya pun udah mulai perlahan lari dan juga mungkin akan regroup sama rekan-rekannya. Tapi kayaknya dan kali ini cewek harus hilang juga. Gila, Dreams bener-bener dia auto lock ke cewek dan juga Suns. Demon Hunter Sword telah diamankan oleh seorang Suns. Bakal coba dipaksakan. Brans ke arah belakang. Suns juga menuju ke arah seorang Brans. Brans ditumpahkan oleh Buffalo terhormat. Dibalikan keadaan dari Kaya Tempest Offlane ke arah belakang. Seperti Lord ini bakal menjadi milik Tim Onyx Esports. Lihat, One Last Hit ditabrak. Retribution diamankan oleh seorang Suns kali ini. 40 dibalikan keadaannya. Dan Kaya ini tumpangi Shazdan. Tiga player hilang. Ini bencana untuk tim Bigetron Alpha. Benar sekali, dan sekarang Rainbow-nya dikejar. Tapi ada Ruby yang langsung aja masuk dan memberikan sebuah hit ke bagian depan. Dikeroyok oleh 3 orang, sakit banget. Tapi ternyata Ruby. lifesteal jauh lebih tinggi, Pak. Itu sayang sekali. Hampir saja Suns terkena satu buah sabetan. I'm offended dari seorang Bravo. Tapi ternyata di sisi ini Bigetron Alpha harus menunggu momentum. Masih ada 20 detik sebelum Kayaya hidup. Dan Yap. Dreams juga 10 detik lagi. Tapi Buffalo terhormat sudah masuk. Langsung ada Meteor Shower. Dan lihat Meteor Shower masih bisa ditahan dari seorang Boots. Masih punya immortality. Buffalo terhormat juga udah siap. Brand sudah ada standby on position kali ini. Monte Choker lihat. Pedal tracknya langsung terkena seberapa darah. Dan Buffalo memilih untuk ke arah ini Binter 40. Benar sekali, Peter Taret pun udah mulai digocek aja. Tapi ternyata Drips sepertinya gak bisa lagi bertahan. Oleh ke arah belakang. Dan lihat masih bisa kabur dari seorang Sans. Fokus ke arah base di arah top lane. Benar-benar tidak mau melakukan kesalahan dari Yap. Onyx Esports. Mereka objektif gaming 40. Yo, ini dia. Udah makin gundul dan bisa dibilang ini gundul banget seperti game yang pertama. Akankah Onyx Esports bisa meraih kemenangan? Sebentar itu Vidra saya dikeluarkan, sakit banget langsung nombok ke arah Brans. Ada efek bakaran juga dimunculkan. Artileri jatuh, bos. Itu lihat kotok jatuh dari atas mengenai damage dari Bigetron Alpha. Tapi mereka bakal nge-push abis-abisan di 3 lane yang berbeda. Mereka reset kembali 40 dan sudah memasuki menit yang ke-20. Benar sekali. Dipastikan mungkin seluruh item yang dimiliki oleh masing-masing hero juga semuanya udah penuh di menit yang segini. Hanya siapa aja yang bisa memainkan momentum ataupun mengambil momentum membalikan keadaan dan juga mengambil kesempatan yang bisa memenangkan pertempuran. KYY membeli sepatu armor Warrior Boots diambil. Ya, bukan hanya itu aja. Kita juga bakal menyaksikan ini menuju ke arah late game sekali bisa dibilang ya. Nggak banget sih. Cuma ya late game sekali lah. Udah lumayan lah 20 menit tuh. 20 menit ya, mereka udah bingung mau beli apa aja. Udah jual beli mod. Nah, lihat tuh ada bebek angsa. Masak di kuali. Nona Mina dansa. Kenapa malah nyanyi Ji? Kenapa begitu moncongnya? Iya, itu kayak kapalnya Monkey D. Luffy itu. Begitu ada juga loh ya. Oh, Monkey D. Luffy. Dari film Naruto. Buset dah. Gue jebolin nih ubun-ubun lo ya. Ya, kan namanya juga tahu. Lihat, Oke. udah bingung mau beli apa lagi. Dan Brans di sini benar-benar dia percaya diri dengan adanya wind of nature.
dan dia nggak buat immortality, dan dia mengamankan ke arah Queen Swing. Sedangkan dari Suns, dia juga langsung ke Demon Hunter Sword karena dia tahu untuk numbangin seorang Bravo cukup sulit. Ditambah lagi di sini Bravo dengan life skill-nya yang luar biasa dan Uranusnya nggak NOD. Nggak ada yang Necklace of Durance. Nggak ada, Dari seorang ceweknya pun seperti itu. Iya, hanya ada dari kubunya Bigton Alpha ya, untuk jangkanya udah ada satu NOD. Ya, udah ada 2 NOD bahkan dari Rafaela satu lagi. Yes, bener banget. Itu yang ngebuat Boots gak bisa terlalu offside. Nih Suns gak boleh ketangkep sih. Suns ketabrak sekali aja. Dia ngeluarin Tempest of Blade. Defensif, rugi banget. Nih, saat dia kabur. Disabet no sama pukulan kelawar. Iya, bener banget. Nah tuh, dia lebih fokus ke arah blue buff itu. Yep. Sepertinya. Buat cewek kah? Oh Mau enggak. cewek? Ditungguin kah? Enggak. Ditungguin enggak. sama Suns. Tapi Buat siapa? ternyata dilempar ke arah depan dari seorang Boots masih terlalu tanky. Nggak ada yang berani dan ternyata Oke. mungkin waktu kah dia? Tungguin waktu dia. Gak mungkin Benar. soal retribution karena dia bakal team fight ke arah Lord dan Federasi ke arah belakang membuat ultimate bebaskan orang diri di area top lane. Ini Sansa seorang diri udah nyenggol sedikit demi sedikit ke arah Bapak Lord yang terhormat. Dan mulai mundur para pemain dari tim Onyx Esports. Lihat mereka udah tarik pasukan mereka. Dari Bigetron Alpha juga udah bakal siap untuk standby. Dream sudah memberikan vision, Dream sudah memberikan informasi. Tempest of Blade ke arah belakang masih bisa dihindari. Rian masih bisa kabur. Dan ternyata retribusi masih diamankan. Dan seorang Rian dikejar habis-habisan. Dream bakal dibalikan. Oh my god! Dikocek oleh seorang Rian dan Dream seperti harus ditumbangkan. Please! Lagi-lagi Dream terkena kartu kuning, terlalu offside Pak Belum. Terlalu offset 2 kali kita lihat Dreams begitu bernafsu untuk mendapatkan, begitu komitnya dia untuk mendapatkan satu hero dari tim Onyx Esports, di mana tadi gocekan dari Drian benar-benar baik. Dia masuk rumput tahu-tahu langsung ngedash lagi ke arah luar. Wow. Habis dia dikeroyok di situ Oji dan sekarang Bonyok. 4 versus 6 bisa dibilang dengan adanya satu Lord gitu. Yes. Oke, Ya, perlahan. udah Ini bakal dia. standby opposition semuanya. Kayaknya udah standby. Beda ke arah belakang. Brans harus mundur. Udah punya immortality. Langsung ada meteor shower ke arah belakang. Langsung tembak offline. Gak pasti ngenai siapapun. Sakit Ke banget. arah belakang. Satu terlalu offside. Kali ini masih bisa di cover. Tapi Bravo di Oke. depan sana. Dan objektif gaming TCC. Onyx Esports take the game 3. Dan ternyata Bigetron harus mengakui kekuatan sang Raja Langit. Benar sekali, 2-1 skor akhir dari Onyx Esports yang menjadi tamu untuk tuan